Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Musyafa dengan NIM F1D221009. Sini saya akan menjelaskan materi tentang moluska, Coelenterata brachiopoda, yang mana pada materi ini dirangkum dalam suatu mata pelajaran, yaitu paleontologi. Nah, di pendahuluan kita akan belajar tentang macam-macam kehidupan, lingkungan hidup, dan terjadinya fosil dan proses pemfosilannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang kata dari paleontologi. Paleontologi berasal dari paleo, yaitu masa lampau atau kuno, ontos, itu kehidupan, dan logos, itu artinya ilmu. Jadi, ketika kata-katanya sambung atau arti dari paleontologi, ilmu yang mempelajari kehidupan masa lampau. Nah, cara hidup makhluk hidup. Yang pertama, ada mutualisme atau hubungan dengan makhluk lain saling menguntungkan. Yang kedua, ada parasitisme atau parasitisme adalah hubungan dengan makhluk lain di mana yang satu untung dan yang satu rugi. Tempat hidup atau lingkungan. Yang pertama ada bentos di dasar laut atau shell menempel pada benda mati dan tidak berpindah-pindah. Fagil di dasar laut dan berpindah-pindah, ada pelagos melayang layang, ada plantonik bergeser pasif mengikuti arus, ada nektonik bergerak aktif di permukaan. Lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup dari film-film yang kita akan jelaskan, itu lingkungan hidupnya berada di laut. Dan jarak atau kedalaman dari laut tersebut, yaitu litoral, itu kedalamannya 0 sampai 5 meter. Nah, epineritik itu 5 sampai 50 meter, neritik 50 sampai 200 meter. Nah, batial itu 200 sampai 2000 meter. Abisal 2000 meter sampai 5000 meter. Hadal 5000 meter bisa lebih. Itu kalau yang di laut. Kalau yang di darat tuh bisa jadi sungai, bisa di danau, dan lain-lain. Nah, transisinya itu di air payau. Nah, fosil, pengertian fosil. Pengertian fosil. Fosil adalah jejak atau sisa kehidupan baik langsung atau tidak langsung terawetkan dalam lapisan kulit ini. Terjadi secara alami dan mempunyai umur geologi kurang lebih 500.000 tahun. Dilihat dari asal kata fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis yang berarti menggali dan suatu yang diambil dari dalam tanah atau batuan. Yang kedua ada fosilisasi. Semua proses yang melibatkan penimbunan hewan atau tumbuhan dalam sedimen yang terakumulasi dan mengalami pengawetan seluruh maupun sebagian tubuhnya serta pada jejak-jejaknya. Jenis fosil. Yang pertama ada organisme itu sendiri. Tipe pertama ini adalah binatangnya itu sendiri yang terawetkan atau tersimpan. Dapat berupa tulangnya, daunnya, cangkangnya, dan hampir semua yang tersimpan ini adalah bagian dari tubuh yang keras. Dapat juga berupa binatangnya secara lengkap atau utuh tersimpan. Misalnya fosil mamut yang terawetkan karena es ataupun serangga yang terjebak dalam amber atau getah tumbuhan. Petrified wood atau fosil kayu dan juga mamut yang terbekukan dan juga mungkin Anda pernah lihat dalam film berupa binatang serangga yang tersimpan dalam amber atau getah tumbuhan. Semua ini bisa saja berupa asli binatang yang tersimpan. Tipe kedua, sisa aktivitasnya. Secara mudah, pembentukan fosil ini dapat melalui beberapa jalan, antara lain seperti yang terlihat di bawah ini. Fosil sisa-sisa aktivitasnya sering juga disebut dengan trace fosil atau fosil jejak, karena
Yang terlihat hanyalah sisa-sisa aktivitasnya. Jadi, ada kemungkinan fosil itu bukan bagian dari tubuh binatang atau tumbuhan itu sendiri. Penyimpanan atau pengawatan fosil cangkang ini dapat berupa cetakan. Namun, cetakan tersebut dapat pula berupa cetakan bagian dalam, yaitu internal mode, dicirikan bentuk permukaan yang halus, atau external mode dengan ciri permukaan yang kasar. Keduanya bukan binatangnya yang tersimpan, tetapi hanyalah cetakan dari binatang atau organisme itu. Berikut contoh fosil yang berupa jejak. Sistem pengawatan fosil. Bermacam sistem pengawatan fosil. Yang pertama ada external mode. Yang kedua ada ini luar kasar dan dalam halus. Batu pasir ini internal mode ya. Nah ini yang external mode ya. Berikut macam-macam pengawetan fosil. Jadi dari sisa aktivitasnya atau bisa jadi sisa tubuhnya yang terendapkan terkumpul berupa kotoran, jejak langkah atau sisa tubuhnya. Yang terendapkan itu dari kotoran itu dia pertama terendapkan atau terkumpul. Yang kedua dia terendapkan, yang ketiga tersingkap dan barulah dia jadi film coprolite namanya, yang sisa kotoran dari hewan tersebut. Ada juga jejak langkah, ada juga sisa-sisa tubuhnya. Nah, berikut contoh gambarnya yang menunjukkan tentang jejak fosil. Nah, syarat terbentuknya fosil. Yang pertama, mempunyai bagian yang keras. Yang kedua, segera terhindar dari proses-proses kimia atau oksidasi dan reduksi. Yang ketiga, tidak menjadi bangsa binatang lain. Yang keempat, terendapkan pada batuan yang berbutir halus agar tidak larut. Yang kelima, terawetkan dalam batu sedimen. Yang keenam, terawetkan dalam waktu biologi. Minimal 500.000 tahun. Proses yang mempengaruhi terbentuknya fosil. Yang pertama, histometabasis. Penggantian sebagian tubuh fosil tumbuhan dengan pengisian mineral lain, yaitu silika. Contohnya silika, di mana fosil tersebut diendapkan. Yang kedua, ada permineralisasi. Permineralisasi adalah histometabasis pada binatang. Yang ketiga ada rekristalisasi. Berubahnya seluruh atau sebagian tubuh fosil akibat P dan T yang tinggi sehingga molekul-molekul dari tubuh fosil atau non-kristalin akan mengikat agregat tubuh fosil itu sendiri menjadi kristalin. Yang keempat ada replacement, mineralisasi, dan petrifikasi. Replacement, mineralisasi, dan petrifikasi adalah penggantian seluruh bagian fosil dengan mineral lain. Yang kelima ada dehidrasi atau leaching atau pelarutan. Yang keenam ada mold atau depression, fosil yang berongga dan terisi mineral lempung. Yang ketujuh ada trail dan track. Trail merupakan cetakan atau jejak kaki kehidupan binatang purba yang menimbulkan kenampakan yang lebih halus. Nah, track sama dengan trail, namun ukurannya lebih besar. Burrow, lubang-lubang tempat tinggal yang ditinggalkan binatang purba. Nah, yang berikutnya, berikut batuan yang terdapatkan fosil. Yang pertama, batuan beku. Itu tidak ada batuan fosil. Mengapa tidak ada? Karena batuan beku terbentuk dari hasil pembekuan magma, sehingga tidak mungkin terdapat fosil. Atau ketika magma itu keluar tersendiri, karena batuan beku itu sebelum dia menjadi batu, dia adalah magma yang panas. Nah, ketika suatu batuan atau suatu jejak
ingin menjadi fosil, itu syarat yang pertama, tidak ada hama pengganggu atau membuat fosil itu sendiri hancur. Nah, jadi ketika magma keluar dari perut gunung bumi atau perut bumi, otomatis dia akan panas dan minusnya dan membuat fosil itu sendiri terbakar atau hangus. Berikut, mengapa fosil tidak akan terbentuk pada batuan beku. Bentuk adalah lingkungan sedimentasinya. Dari batuan sedimen, hewan-hewan dapat tersimpan dengan baik, terutama pada batuan sedimen yang berbutir halus. Berikut contohnya yaitu ada konglomerat, ada sel, dan sandstone. Kemungkinan kecil fosil terdapat pada batuan metamorf. Nah, berikut ada referensi yang kita ambil untuk membuat PowerPoint tersebut. Beberapa prosedur sampling pada bagian sekuensi sedimentasi dapat dilakukan seperti spot sampling dengan interval tertentu merupakan metode terbaik untuk penampangan yang tebal dan kita next saja ya. Fosil index. Fosil index adalah fosil yang dipakai dalam penentuan umur relatif suatu lapisan batuan. Yang pertama ada biocenos atau kumpulan fosil yang tempat hidupnya relatif sama dengan tempat sedimentasinya. Yang kedua ada Thanatokoinos, kumpulan fosil yang tempat hidupnya berbeda atau telah tertransport. Nah, yang berikutnya ada pokok muasan yang pertama kita masuk di Phylum Coelenterata. Phylum Coelenterata adalah hewan yang mempunyai cangkang atau berlekuk pada bagian dalam disebut semacam kantong yang terlapiskan endoderm. Perkembangbiakannya seksual dan aseksual. Ciri-ciri Coelenterata. Berbentuk simetri radial atau bridal dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut atau dikelilingi oleh tentakel. Dua, termasuk fauna invertebrata tidak bertulang belakang. Tiga, dinding tubuh terdiri dari epidermis atau ectoderm, lapisan luar, endodermis atau gastroderm adalah lapisan dalam. Yang tiga, mulut langsung berhubungan dengan rongga gastrovasikular atau enteron. Yang keempat, sistem saraf terletak di sepanjang dinding tubuhnya. Yang kelima, di sekitar mulut terdapat tentakel yang berfungsi sebagai anus. Yang keenam, mempunyai dua bentuk. Yang pertama, polip atau kerangka zat tanduk atau karbonat. Yang kedua adalah medusa, tidak mempunyai bagian yang keras. Dijumpai sebagai fosil hanya berupa jejak atau impression. Yang tujuh, hidup secara kloni dan soliter, terutama dalam bentuk scale. Polip dan medusa. Apa itu polip? Polip adalah bentuk seperti lubang dan membuka ke atas. Sebagian mulut dikelilingi oleh tentakel dan bagian bawahnya tertutup, menambatkan diri pada dasar bentoskele dan kerangkanya bersifat kalkareus. Mempunyai bagian yang keras disebut sebagai exoskeleton atau hydrodeta. Yang kedua ada medusa. Medusa bentuknya seperti payung dengan tentakel yang menggantung sepanjang tepi dengan mulut terdapat pada bagian penghasil sel-sel produksi. Hidup berenang secara nektonik dan plantonik. Dijumpai dua mata, canal atau sirkular berjumlah 1 dan radial berjumlah 4 dan kelipatannya. Berikut fisiografi bentuk polip dan medusa. Perkembangbiakan seksual pada medusa.
Gonad menghasilkan sel jantan dan sel betina. Hemaphroditic. Sel jantan dikeluarkan melalui mulut, berenang masuk ke individu lainnya sama spesies melalui mulut. Sel jantan dan betina akan bentuk zigot lalu membentuk larva bersilia, berenang melalui mulut menjadi individu baru. Pada polip, gastrodermis menghasilkan sel jantan dan sel betina. Yang kedua, seksual hanya pada polip. Yang pertama ada fission, bagian keras membelah menjadi dua bagian tetapi masih saling menempel. Yang kedua ada rejuvenescence, bagian keras membelah jadi dua bagian di mana masing-masing menjadi individu baru. Yang ketiga ada budding, pada dinding tubuhnya bisa mengadakan tunas baru kecuali pada bagian yang ada sengatnya, biasanya di sekitar mulut. Berikut skema perkembangbiakannya. Nah, di sini saya akan memberitahu tentang klasifikasi filum Coleoptrata. Yang pertama ada kelas hydrozoa. Dari kelas hydrozoa itu dibagi lagi ada menjadi 4 bagian. Yang pertama Ordohedroida. Yang kedua ada Ordohedrocotyledona. Yang ketiga ada Ordotrechylena. Yang keempat ada Ordosiphonophora. Yang kedua ada kelas Stomatoporidae. Yang ketiga ada kelas Scyphozoa yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Ordo Stauromedusae. Yang kedua ada Ordo Cubomedusae. Yang ketiga ada Ordo Coronata. Yang keempat ada Ordo Discomedusae. Yang kelima ada Ordo Trechylina. Dan yang terakhir ada kelas Anthozoa. Anthozoa memiliki 5 kelas. Yang pertama ada subkelas Helicionaria. Yang kedua ada subkelas Zoanitaria. Yang ketiga ada subkelas Tetraliana. Yang keempat ada subkelas Tabulata. Yang kelima ada subkelas Schizocorelia. Dasar klasifikasi atas yaitu yang pertama hubungan phylogenetik, yang kedua sifat bagian tubuh yang lunak, yang ketiga ada perputaran hidup atau life cycle, yang keempat ada struktur kenampakan exoskeleton, yang kelima ada bagian dalam struktur kerangka. Berikut contoh fosil Coleoptrata. Peranan dalam geologi. Coleoptrata merupakan penciri kehidupan terumbu karang di laut, sehingga kehadirannya sangat membantu dalam penentuan umur dan terutama lingkungan penginapannya, yaitu lingkungan laut atau marine. Sekarang kita masuk pokok pembahasan Brachiopoda. Film Brachiopoda berasal dari bahasa Latin yaitu brachium, yaitu lengan atau arm, poda kaki atau foot. Artinya hewan ini merupakan suatu kesatuan tubuh yang difungsikan sebagai kaki dan lengan. Film ini merupakan salah satu film kecil dari basic invertebrates. Hingga saat ini terdapat sekitar 300 spesies dari film ini yang mampu bertahan dan sekitar 30.000 fosilnya telah dinamai. Kehidupan film Brachiopoda. Yang pertama, hidup di air laut atau bentos scale. Yang kedua, ada yang hidup di air tawar namun sangat jarang. Tiga, mampu hidup pada kedalaman hingga 5.600 meter secara bentos atau seksil. Yang keempat ada genus Lingula, hanya hidup pada daerah tropis atau hangat dengan kedalaman maksimal 40 meter. Kelima ada hingga saat ini diketahui memiliki sekitar 300 spesies dari Brachiopoda. Yang keenam ada Brachiopoda modern memiliki ukuran cangkang rata-rata dari 5 mm hingga 8 cm. Yang terakhir adalah kehadiran rekaman kehidupannya sangat terkait dengan proses biochonis dan thanatochonis. Klasifikasi filum Brachiopoda. Yang pertama ada kelas Articulata atau Pigocaulina. Articulata adalah cangkang atas dan bawahnya atau valve dihubungkan dengan otot dan terdapat selaput dan gigi. Yang kedua, kelas Inarticulata atau Gastrocaulina. Cangkang atas dan bawah atau valve
tidak dihubungkan dengan otot dan terdapat soket dan gigi yang dihubungkan dengan selaput pengikat. Berikut contoh artikulata dan inartikulata. Berikut adalah bagian tubuh Brachiopoda. Fosil Brachiopoda dan kegunaannya dalam geologi. Kegunaan fosil Brachiopoda ini yaitu sangat baik untuk fosil indeks atau indeks fosil untuk strata pada suatu wilayah yang luas. Contohnya fosil dari filum ini. Contoh kegunaan fosil Brachiopoda dalam geologi. Brachiopoda dari kelas Inarticulata, yaitu genus Lingula, merupakan penciri dari jenis Brachiopoda yang paling tua, yaitu Lower Cambrian. Jenis ini ditemukan pada batuan Lower Cambrian dengan kisaran umur 550 juta tahun yang lalu. Secara garis besar, jenis filum Brachiopoda ini merupakan hewan-hewan yang hidup pada masa Paleozoikum, hingga keadaannya sangat penting untuk penentuan umur batuan sebagai fosil indeks atau indeks fosil. Rekaman film Brachiopoda dalam kurun waktu geologi. Film Brachiopoda itu Cambrian dan hingga Recent. Kelas Inarticulata itu hidup pada zaman Cambrium sampai Recent. Yang terakhir kita masuk pembahasan tentang moluska. Filum moluska merupakan binatang yang kelompok invertebrata yang diwakili lebih dari 150.000 yang hidup dan ribuan yang telah menjadi fosil. Moluska telah menyebar pada setiap tempat hidup air dan telah hidup hingga ke darat. Merupakan jenis yang paling sukses hidup dari filum lainnya sepanjang waktu geologi dan dipercaya sebagai penentu untuk fosil indeks. Muncul sejak zaman Kambrium hingga sekarang. Yang keenam, tubuh moluska terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Yang ketujuh, ada ukuran dan bentuk tubuh moluska sangat bervariasi. Klasifikasi filum moluska. Yang pertama ada kelas Apineura, yang kedua ada kelas Scyphozoa, yang ketiga ada kelas Plechipoda, yang keempat ada kelas Grastopoda, yang kelima ada kelas Cephalopoda. Berikut adalah klasifikasi pada bagian lunak. Dan berikut jenis-jenis moluska. Kelas Palechipoda berasal dari bahasa Yunani atau pelekis, kapak kecil atau pos kaki. Bagian tubuh Palechipoda. Bagian dalam tubuh Palechipoda. Dasar hidup Palechipoda. Ini adalah klasifikasi Palechipoda. Ordo Taxodonta mempunyai kisaran umur Ordovicium hingga Recent. Mempunyai gigi yang hampir sama besar dan berjumlah 35 buah. Yang kedua ada Ordo Anisomyaria. Mempunyai kisaran umur Ordovicium hingga Recent. Mempunyai dua muscle scar di mana muscle scar bagian belakang atau posteriornya lebih besar dari anteriornya sehingga mempunyai gigi dan soket 2 buah. Yang ketiga ada Ordo Eulamerata, mempunyai anterior muscle scar yang lebih kecil dari posterior muscle scar, tetapi sama besar di mana gigi dan susunan giginya tidak sama besar. Kelas Gastropoda. Gastropoda berasal dari kata gaster atau perut. Yang kedua ada podos atau kaki. Jadi gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut yang dalam hal ini disebut kaki. Gastropoda adalah hewan hermafrodit, tapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Beberapa contoh gastropoda adalah bekicot, siput air, tawar, siput laut, dan siput perantara. Berikut adalah ciri-ciri gastropoda. Bagian tubuh gastropoda. Yang pertama ada rahang atau mulut, yang kedua ada lidah, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada
hati. Yang kelima ada anus, yang keenam ada kaki, yang ketujuh ada cangkang, yang kedelapan ada peraba, yang kesembilan ada paru-paru. Berikut ini adalah klasifikasi gastropoda. Kepentingan dalam geologi khusus stratigrafi. Gastropoda berkembang cukup baik di daerah tropis. Beberapa spesies akan mencirikan lapisan tertentu. Hastings, seorang ahli paleontologi, telah berhasil menyusun stratigrafi neogen Jawa yang didasarkan atas fosil indeks. Kelas Cephalopoda berasal dari kata cephale, kepala, podos, kaki. Adalah moluska yang berkaki di kepala. Contoh dari kelas ini yaitu cumi-cumi dan sotong yang memiliki 10 tentakel yang terdiri dari 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Berikut bagian tubuh Cephalopoda. Ini contoh moluska yang hidup dan yang telah menjadi fosil. Berikut presentasi PowerPoint dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.